واجعله لنا إماما ونورا. Sekarang kita bahas hukum nun bersukun dan tanwin. Hukum nun bersukun dan tanwin adalah 4 hukum yang muncul ketika nun bersukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. 4 hukum itu ialah izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, sekarang kita akan bahas izhar terlebih dahulu. Izhar artinya jelas. Jadi perlu diingat bahwa izhar itu artinya jelas. Nah, terjadi bila nun bersukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Maka nun bersukun atau tanwin dibaca dengan jelas atau apa adanya tanpa dengung ataupun gunnah. Nah, coba kita perhatikan. Misalnya pada hamzah ataupun alif, min ajli zalika. Jadi min ini tidak tetap nunnya jelas. Min ajli zalika. Kitabun anzalnahu. Jadi bunnya tetap jelas. Kitabun anzalnahu. Bila bertemu dengan huruf ha, wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Walikulli qaumin hadin. Ya. Walikulli qaumin hadin. Jadi min ini harus jelas. Ya. Man amila minkum. Jadi bertemu dengan ain, maka nunnya, nun sukunnya harus jelas. Man amila minkum. Nah, salamun alaikum. Wa kanu yanhitun. Yanhitun. Wa kanu yanhitun. Ragadan haitsu syi'tuma. Ragadan haitsu syi'tuma. Bila bertemu dengan ghain, min gillin. Min gillin. Innallaha azizun ghafur. Jadi zun ini harus jelas nunnya. Innallaha azizun ghafurun. Ya. Kha. Wa in khiftum shiqaqa. Wa in khiftum shiqaqa. Innallaha kana aliman khabira. Innallaha kana aliman khabira. Nah, jadi pengucapannya harus jelas, maka disebut dengan izhar. Oke, selanjutnya idgham. Idgham artinya memasukkan. Ingat, kalau tadi izhar itu adalah artinya jelas, kalau idgham artinya memasukkan. Sekali lagi, idgham artinya memasukkan. Sehingga terjadi ketika nun bersukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Idgham dalam hukum nun bersukun dan tanwin dibagi 2. Ada namanya idgham bigunnah, artinya idgham yang didengunkan, dan idgham bila gunnah. Bila artinya tidak. Ya, bila artinya tidak didengungkan, ada la-nya. Ingat, la itu artinya tidak.
Nah, sekarang kita masuk idgham bigunnah, artinya idgham yang didengunkan. Yaitu jika nun bersuku atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Berarti dari 6 tadi itu hanya 4. Ingat, pertama adalah huruf ya, kedua huruf nun, kedua huruf mim, dan ketiga adalah huruf waw. Maka bunyi nun bersukun atau tanwin ditiadakan. Ya, masuk pada huruf idgham di depannya. Nah, ingat. Jadi huruf nun itu menjadi hilang nunnya, tetapi dia masuk menjadi huruf idgham tadi itu, huruf ya kah, nun kah, mim kah, ataupun waw. Masuk pada huruf idgham di depannya ketika proses idgham berlangsung. Suara ditahan kira-kira 2 harakat disertai dengung. Nah, ini disertai dengung ataupun gunnah. Nah, coba kita lihat contoh. Pada huruf ya, iyasa yuzhibkum. Ya, ini ditahan ini. Misalnya in, kalau izhar tadi dibaca in, ya. Tapi kalau bertemu dengan ya, maka tidak terlihat lagi huruf nunnya, nun sukunnya, langsung menjadi ya. Iyasa yuzhibkum. Ya, yuzhibkum. Jadi gitu. Kemudian liqaumi yatafakkarun. Nah, liqaumi yatafakkarun. Jadi huruf mim misalnya liqaumin dasarnya, tetapi karena ya ini adalah merupakan huruf gunnah, idgham gunnah, maka menjadi hilang nunnya tadi itu. Liqaumi yatafakkarun. Huruf nun in. Nah, tapi karena ini nun juga dan bertemu nun, sebenarnya nun ini yang dihitungkan, bukan nun sukun ini. Innahnu illa basyarun. Ya, innahnu illa basyarun. Ya, qaribin nujib. Qaribin nujib. Ya, bin nujib. Ya. Kemudian huruf mim, mim maqami. Mim maqami. Jadi huruf nunnya tidak lagi dibaca, tapi langsung menjadi huruf mim. Ditahan, ingat, ditahan. Kira-kira 2 harakat. Mim maqami. Kemudian qita'um mutajawiratun. Ya, ini menjadi tambah mim. Qita'um mutajawiratun. Ya. Huruf waw. Miwalin. Miwalin. Ya. Nunnya sudah terlihat, sudah tidak terdengar atau tidak dibaca lagi, menjadi miu, langsung waw, didengunkan, miwalin. Kemudian sabitu wa far'uha. Sabitu wa far'uha. Nah, seperti itu untuk idgham bigunnah, idgham yang didengunkan. Kemudian tapi ada pengecualian di mana hukum idgham bigunnah hanya terjadi bila nun bersukun atau tanwin berada dalam kata yang berbeda dengan huruf idgham bigunnah di depannya. Jika berada dalam satu kata, tidak terjadi hukum idgham bigunnah. Ingat ini. Kalau ada dalam satu kata, maka tidak terjadi hukum idgham bigunnah. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung. Sama seperti pengucapan izhar tadi itu, seperti halnya hukum izhar. Nah, kita lihat contoh. Al-hayatid dunya. Jadi nun sini tetap jelas. Ya, nun di sini tetap jelas ya. Ya, oke, saya maju dulu. Jadi al-hayatid dunya. Dun, bukan duya, bukan.
Karena ini adalah satu kata, al-hayatid dunya. Nah, ka'annahum bunyanun. Ka'annahum bunyanun. Sinwani yusqa. Nah, ini kalau nun yang ini dengan ya ini memang idgham bigunnah ini. Karena sudah berpisah. Kecuali sin, nun, sukun waw ini maka tidak menjadi idgham bigunnah ini. Sinwani yusqa. Ini sama. Kinwanun zaniyah. Kinwanun. Di sini dal ini nanti kita akan belajar ikhfa. Kinwanun zaniyah, daniyah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah idgham bila gunnah, artinya bila artinya tidak didengungkan, yaitu jika nun bersukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Jadi la dan ra, dua saja, lam dan ra, maka bunyi nun bersukun atau tanwin ditiadakan. Tanwinnya ditiadakan, masuk pada huruf lam atau ra, sama tadi itu ya di depannya. Ketika proses idgham berlangsung, suara dibaca jelas tanpa didengunkan. Nah, dihilangkan nunnya tetapi tidak didengunkan, tanpa didengunkan. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya pada huruf lam ya, walakin la ya'lamu. Nah, ini killa, hilang nunnya tapi tidak didengunkan. Kalau bukan seperti ini, walakin la ya'lamun, tidak seperti itu, tapi dipercepat, tidak didengungkan. Walakin la ya'lamun. Kemudian rizqal lakum, ya, rizqal lakum dipercepat, bukan juga rizqan lakum, atau bukan rizqal lakum, bukan, tapi rizqal lakum dipercepat saja karena tidak didengunkan. Kemudian pada huruf ra, mir rabbihi, bukan min rabbihim, atau mir rabbihi, bukan juga, tapi mir rabbihi dipercepat, cuma dihilangkan nunnya tetapi langsung ditarik menjadi huruf ra, mir rabbihi. Kemudian ghafurur rahim. Nah, itu.